Saya berkeliling ke berbagai daerah, mencoba berdialog dengan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka. Dan dapat ditangkap bahwa mereka sangat menginginkan perubahan dan perbaikan. Jadi perubahan dan perbaikan ini bukan keinginan Demokrat semata, tetapi keinginan rakyat Indonesia. Dan Demokrat sebagai partai oposisi hari ini harus menunjukkan warnanya. Warna kita biru, tapi kita juga harus menunjukkan bukan hanya berbeda dibandingkan yang lain, tetapi karena kita ingin mengkritisi program-program yang tidak pro rakyat. Kita ingin membangun kesadaran kolektif masyarakat kita bahwa pada akhirnya pembangunan itu untuk rakyat. Rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dengan sekarang, betul? Dulu mah begitu, sekarang betul. Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai. Insya Allah. Jangan sia-siakan dan jangan kecewakan harapan rakyat ini. Ada yang rindu SBY? Kata AHY, masyarakat itu rindu sama SBY. Beneran ini? Maksudnya beneran AHY nggak salah ngomong? AHY sudah berpikir masak-masak, omongan ini nggak salah? Atau AHY lagi halu? AHY sedang ngayal? Atau sedang mimpi? Boleh saja AHY bilang di zaman SBY pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7%. Boleh saja juga AHY bilang angka kemiskinan turun di angka 5,8%. Boleh saja juga AHY klaim kebebasan dan demokrasi tumbuh dengan baik di zaman SBY. Tapi AHY juga jangan lupa kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi atas nama agama masih terjadi di zaman SBY. Karena hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia, dari ribuan kasus kekerasan dan diskriminasi, kekerasan atas nama agama mencapai 65%. Ingat kan, kasus kekerasan dan intimidasi yang terjadi di Monas saat Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada 1 Juni 2008? Ingat juga kan, tragedi di Cikesik, Banten, intimidasi dan kekerasan menimpa jemaah Ahmadiyah pada tahun 2011. Negara seolah-olah tidak berdaya menghadapi tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas. Pertanyaannya, kebebasan dan demokrasi tumbuh dengan baik di bagian mana bila kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi masih terjadi di zaman SBY? Masyarakat rindu dengan SBY di bagian mana bila hasil survei saat ini Partai Demokrat hanya berada di urutan ke-6, jauh di bawah PDIP. Kalau AHY bilang masyarakat rindu sama SBY, harusnya elektabilitas Demokrat bukan hanya di angka 6,6%, sementara PDIP 21,4%. Jadi AHY ngomong apa saja tentang kehebatan di zaman SBY, tetap saja Demokrat nggak mencapai 10%. Mungkin saja, sekali lagi mungkin saja, bahwa turun gunungnya SBY ini respon atas kerinduan masyarakat dengan SBY. Tetapi juga sangat mungkin SBY turun gunung karena AHY yang tidak mampu menjadi pemimpin yang mumpuni sehingga Demokrat tetap saja di angka kritis 6,6%. Saya jadi ingat istilah negeri autopilot, negeri autopilot. Istilah yang muncul di tahun 2012 di zaman SBY. SBY dianggap tidak melakukan apa-apa. Negara berjalan seolah-olah tidak ada presidennya atau kepala pemerintahan. Seolah-olah negara berjalan tanpa presiden. Di sisi lain, kenapa AHY dan SBY habis-habisan berjuang mati-matian di pesta politik 2024 nanti menjadi momentum penting? Ya, jelas.
SBY menginginkan siklus 10 tahun atau siklus 2 periode pemerintahan Jokowi dan PDIP harus diakhiri. SBY dan Demokrat harus memenangkan pertarungan politik dan perseteruan antara Demokrat dan PDIP. Demokrat harus merebut kemenangan atas rivalitas PDI. Dan jangan sampai Nasdem yang mengambil alih posisi ini. Maka nggak salah kalau SBY ngotot banget supaya AHY muncul di permukaan sebagai capres. Nggak salah juga AHY terus bawel membanding-bandingkan dan mengklaim zaman SBY lebih baik dibanding zaman Jokowi. Namanya juga usaha. Tapi sialnya di tengah alotnya negosiasi siapa capres dan siapa cawapresnya di koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS, Nasdem berpikir lebih cepat. Nasdem mencapreskan Anies. Karena Nasdem tahu SBY mengincar posisi capres di koalisi yang mau dibentuk antara Demokrat, PKS, dan Nasdem. 1-0 buat Nasdem. Maka satu-satunya jalan untuk mengimbangi permainan politik Partai Nasdem adalah AHY harus terus-menerus memutar ulang memori SBY sebagai presiden ke masyarakat. Di blow up terus pengalaman bapaknya yang menjadi presiden selama 2 periode itu. Harapannya Demokrat bisa memegang kendali di koalisi yang kelak akan dibentuk. Karena kalau soal ini, soal keberhasilan pemerintahan SBY masa lalu terus-menerus diungkapkan, maka Nasdem jelas kalah telak. Karena Nasdem belum pernah menjadi partai berkuasa. Nasdem hanya menjadi peserta koalisi dan bukan pemimpin koalisi. Apalagi Nasdem saat ini menyodorkan Anies sebagai capres, sementara kita kan tahu Anies kan bukan kader Partai Nasdem. Anies produk impor luar Partai Nasdem. Sebaliknya, kayak apapun kualitas AHY, harus diakui AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Jauh lebih layak dijadikan capres. Begitu kira-kira yang dipikirkan SBY dan AHY. Maka nggak salah juga kalau AHY harus terus-menerus membangkitkan ingatan masyarakat tentang SBY. Meskipun ya kita kan tahu SBY itu biasa-biasa saja, seorang presiden yang tidak tegas dan kadang-kadang baperan. Ya apa yang mau dilakukan SBY itu sebenarnya mirip-mirip, beda tipis seperti yang dilakukan Megawati yang sering mengungkapkan Bung Karno sebagai presiden sekaligus founding father negara ini untuk tujuan meraup suara masyarakat di saat pemilu. Artinya, Nasdem dan Partai Demokrat sesungguhnya tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Kesannya saja sih rukun dan solid, tapi sesungguhnya musuh dalam selimut, saling mencari pengaruh dan saling ingin menguasai. Makanya kalau sampai saat ini koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS masih alot dan tidak kunjung bersepakat, ya harus dimaklumi saja. Kan mereka kini saat ini sedang berebut siapa yang berhak memimpin koalisi. Dan bisa jadi loh koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS layu sebelum berkembang, bubar sebelum terbentuk. Harusnya kondisi ini, kondisi koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS yang tidak kunjung resmi terbentuk ini dimanfaatkan oleh PDIP, Gerindra, dan Golkar sebagai momentum mengubah arah supaya konsentrasi politik tidak berkutat di AHY, Partai Demokrat, Anies, dan Nasdem. Karena jelas sekali saat ini PDIP, Gerindra, dan Golkar masih mengikuti genderang dan tetabuhan yang dimainkan oleh Nasdem dan Demokrat. Kapan PDIP atau Gerindra dan Golkar menjadi dirigen? Apa mau membiarkan AHY terus berkoar-koar tentang keberhasilan SBY di masa lalu yang sesungguhnya
masih bisa dibantah.